anak saudara yang bernama Nofriansah Yosua Huta Barat tersebut? Pada saat itu tidak mendetail diceritakan. Pada malam itu, pada malam Sabtu tanggal 8 bulan Juli, hanya pada saat itu semuanya kami di dalam rumah dalam keadaan duka yang sangat berat, mendengar tiba-tiba begitu anak kami meninggal dunia. Sedangkan kami tahu selama ini di Jakarta ini dalam keadaan sehat. Sesudah agak reda kami dalam rumah, langsung saya bertelepon dengan anak kita Mahareza Rizky. Reza memberitakan bahwa abang telah meninggal dunia, Pak. Di rumah kita panggilan si Joshua Prian, abang Prian sudah meninggal. Jadi kenapa, Dik? Saya belum tahu, Pak. Nanti saya kabari. Itulah yang dapat beritakan. Baik, jadi pada malam itu belum tahu di mana meninggalnya ya? Belum tahu. Sekarang saya ingin bertanya, kapan ya tepatnya saudara mengetahui bahwa anak saudara yang bernama korban Nofriansah Yosua Huta Barat itu tempat meninggalnya, dan mengapa korban tersebut sampai meninggal dunia? Pada malam itu secara singkat sudah di perjalanan, sudah reda kami semua. Kami diantarkan oleh teman tetangga untuk mengantarkan pulang ke Jambi. Kembali lagi saya telepon anak kita Mahareza Rizky. Di mana abang sekarang? Di rumah sakit. Bagaimana kok bisa meninggal? Saya aja, Pak, belum tahu. Itulah yang kami dapat. Sesudah besoknya siang kami masih di perjalanan dari Padang Sidempuan ke Jambi. Perjalanan paling standarnya 20 jam. Jadi sesudah siang saya telepon lagi bahwa Mahareza Rizky mengabarkan lagi almarhum anak kita Yosua terjadi tembak menembak. Itu yang dapat kami informasikan. Baik, terjadi tembak menembak. Sebagaimana yang saudara ketahui kala itu dari Mahareza Rizky anak saudara, bahwa terjadi tembak menembak. Yang saudara ketahui saat itu tembak menembak antara siapa dengan siapa menurut keterangan Mahareza Rizky? Sampai kami di rumah di Jambi, yang secara jelasnya kami belum tahu dengan siapa tembak menembak. Sesudah kami sampai di Jambi, di rumah kita di Sungai Bahar Muaro Jambi, sudah kami temukan di sana jenazah almarhum di dalam peti yang diantarkan oleh Kombes Leonardo Simatupang. Pada saat disitulah kami mendapatkan berita dari Pak Leonardo Simatupang yang bertugas dari Jakarta mengantarkan almarhum. Pak Leonardo ini secara singkat menceritakan, itu pun dikatakan Pak Leonardo bahwa cerita ini apa kronologi singkat yang disampaikan sama dia. Soalnya kami Pak Huta Barat hanya mengantarkan jenazah. Dengan sendirinya Pak Leonardo Simatupang menceritakan secara singkat. Itu pun lama baru Pak Leonardo menceritakannya. Saya desak terus. Kenapa rupanya Pak? Ini adalah aib. Itulah cerita Pak Simatupang. Kenapa aib apa? Ini tidak pantas didengar oleh orang banyak. Ini sepantahnya saya ceritakan sama keluarga inti. Jadi saya bilang lagi sama Pak Leonardo, ini semua yang di dalam rumah Pak adalah keluarga, ipar-ipar saya semua. Ceritakanlah. Tidak pantas Pak untuk diceritakan didengar orang. Sudah saya bilang tadi Pak, ini keluarga semua, ceritakanlah. Diceritakan Pak Leonardo lah secara singkat kejadian di Duren 3. Cerita Pak Leonardo sama saya bahwa pada tanggal 8, jamnya saya tidak tahu persis, pada tanggal 8 Juli 2022, sekembalinya Ibu Putri dari Magelang, tradisi di keluarga ini, di keluarga Pak Ferdi Sambo ini harus isolasi mandiri dulu di Duren 3 sambil menunggu hasil PCR. Mereka singgah di rumah Duren 3. Oleh karena itu Ibu Putri ceritanya masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, menunggu hasil PCR. Dengan secara tiba-tiba almarhum masuk ke dalam kamar Ibu Putri, hendak berbuat tidak senonoh. Jadi Ibu Putri menjerit. Akhirnya almarhum keluar dari dalam kamar dalam keadaan panik. Begitu di depan pintu kamar Ibu Putri, datang dari lantai atas si Beradae menanyakan kepada almarhum, ada apa Bang? Jadi si almarhum tidak bertanya,
langsung mengambil senjata dari pinggang, langsung menembak si berada ini tanpa ada jawaban kata-kata. Terjadilah tembak menembak. Itu makanya almarhum meninggal dunia. Itulah pesan yang disampaikan kepada kami, kata Pak Leonardo pada saat itu. Itu tadi keterangan kesaksian dari ayah Yosua Huta Barat, Samuel Huta Barat, pada saat jaksa menanyakan proses saat kedatangan jenazah dan bagaimana keluarga sempat diberitahu terkait dengan penyebab kematian. Namun demikian, menurut Samuel Huta Barat, yakni ayah dari Yosua, menyatakan bahwa Kombes Leonardo sempat menyatakan bahwa ada peristiwa aib yang terjadi di Duren 3. Dan kita ketahui sebelumnya bahwa adanya skenario dari terdakwa Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa kematian dari Yosua awalnya adalah akibat tembak menembak atau baku tembak antara Richard Eliezer dengan Yosua.